6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jamaah haji setelah sekian lama berjuang di tanah suci, memenuhi panggilan Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji. Tentu sebagai pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya terkait dengan mewujudkan SP Bau-Bau menjadi IPC. Selamat pagi dari Jalan Limbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau menerima kepulangan jemaah haji tahun 2024. Pemerintah kota mendukung penuh peningkatan status kelembagaan RRI Stasiun Produksi Bau-Bau menjadi satuan kerja tipe C. Inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 22 Juli 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau menerima kepulangan jemaah haji tahun 2024. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Selamat datang kepada saudara-saudaraku jamaah haji setelah sekian lama berjuang di tanah suci, memenuhi panggilan Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji. Jemaah haji Kota Bau-Bau musim haji tahun 2024 yang tergabung dalam kloter 35 UPG akhirnya tiba di Kota Bau-Bau pada Minggu siang setelah menempuh perjalanan laut via KM Dharma Ferry dari Kota Makassar. Dari Pelabuhan Morhum, para jemaah dijemput dengan armada bus dan langsung menuju Rujak Wali Kota Bau-Bau untuk mengikuti seremoni penerimaan pemulangan jemaah haji oleh penjabat Wali Kota Bau-Bau bersama Forkopimda. Sayangnya tidak semua jemaah bisa berkumpul bersama karena dilaporkan ada 15 jemaah dalam kondisi sakit sehingga harus langsung ke rumahnya untuk menjalani perawatan. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi yang juga sebagai petugas haji daerah PHD dalam sambutannya banyak berbagi pengalaman dan kisah selama di Tanah Suci bersama 122 jemaah haji Kota Bau-Bau. Dirinya pun meminta maaf jika harus lebih dulu kembali ke Bau-Bau karena tugas kedinasan. Pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kota Bau-Bau mengucapkan selamat datang. Selamat datang kepada saudara-saudaraku jamaah haji setelah sekian lama berjuang di tanah suci, memenuhi panggilan Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji sebagai pelengkap dari rukun Islam yang telah ditetapkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya sehat dan insya Allah doa kami semua semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau Mansur berharap pemerintah Kota Bau-Bau bersama DPRD dapat terus mempertahankan kontribusi daerah kepada para jemaah haji Kota Bau-Bau berupa biaya transport keberangkatan dan kepulangan. Karena menurutnya tanggungan biaya transport dari daerah ini sangat membantu para jemaah haji. Di 17 kabupaten kota, hanya 8 kabupaten kota yang memberikan transport keberangkatan dan kepulangan. Jadi para jemaah kita sekalian, saya garis bawahi sekali lagi bahwa tidak semua jamaah yang ada di Sulawesi Tenggara ini diberikan bantuan transport keberangkatan dan kepulangan. Mereka itu sebagian kabupaten pergi dan pulangnya dari asalnya sampai di markas Makassar itu menggunakan biaya sendiri. Hari ini Kota Bau-Bau masih dapat mendapatkan biaya seperti itu. Nah, oleh karena itu, di akhir sambutannya, Mansur mengajak seluruh yang hadir untuk mengirimkan doa kepada almarhum Haji Lamuda bin Lamaindi, jemaah haji asal Kota Bau-Bau yang meninggal di Tanah Suci. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Informasi lainnya, pemerintah kota mendukung peningkatan status kelembagaan RRI Stasiun Produksi SP Bau-Bau menjadi satuan kerja tipe C. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Tentu sebagai pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya terkait dengan mewujudkan SP Bau-Bau menjadi tipe C.
Pemerintah Kota Pemkot Bau-Bau mendukung penuh peningkatan status kelembagaan RRI Stasiun Produksi SP Bau-Bau menjadi satuan kerja Satker Tipe C. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bau-Bau Andi Hamzah Mahmud saat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion FGD yang digelar Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Kendari dengan tema meningkatkan kualitas siaran RRI SP Bau-Bau menuju Satker Tipe C bertempat di Cafe Gora Kota Bau-Bau pada Sabtu 20 Juli 2024. Tentu sebagai pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya terkait dengan mewujudkan SP Bau-Bau menjadi tipe C. Berkaitan dengan pemenuhan untuk menjadi tipe C, ketika memang nanti ada yang kami harus lakukan Pak, misalnya harus ada program yang kami harus dukung, kami terbuka. Terlebih, Andi Hamzah mengatakan PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi sangat konsen di sektor publikasi dan informasi. Karena memang berkaitan dengan Bau-Bau ini adalah salah satu sentral untuk daerah-daerah belakang di Kota Bau-Bau. Dan ketika memang nanti SP Bau bisa menjadi tipe C, ini menjadi suatu juga daya dorong di Kota Bau-Bau sehingga geliat ekonomi bisa tentu lebih meningkat. Sejalan dengan itu, dirinya juga menyarankan RRI SP Bau-Bau semakin bergeliat menambah berbagai program acaranya sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman saat ini. Harapan kami mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu cikal bakal apa yang menjadi cita-cita kita selama ini di Kepulauan Buton bisa terbentuk Provinsi Kepulauan Buton. Kepala LPP RRI Kendari Iwan Martono mengatakan penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari pemerhati RRI yang berguna untuk melengkapi naskah akademik peningkatan status RRI Bau-Bau menjadi Satker Tipe C. Dan hasil FGD ini, forum group discussion ini nanti kita sebagai masukan untuk melengkapi naskah akademik peningkatan status kelembagaan dari SP yang tadi disampaikan Mbak Yanti. Sudah 9 tahun menjadi SP, mudah-mudahan bisa menjadi Satker Tipe C. Kegiatan FGD ini menghadirkan pemerhati RRI sebagai narasumber dari berbagai kalangan, diantaranya pemerintah, komunitas, pelaku UMKM, kaum milenial, yayasan disabilitas, penyuluh agama, dan tenaga pendidik. Secara umum, masing-masing narasumber memberikan masukan positif terhadap peningkatan kualitas siaran RRI SP Bau-Bau menuju Satker Tipe C. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau sebagai instansi yang mengurus imunisasi masyarakat memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses imunisasi polio. Hal tersebut termasuk warga dari luar yang berada di luar Kota Bau-Bau saat pekan imunisasi polio dapat mengakses pospin terdekat untuk mendapatkan 2 tetes manis vaksin polio. Kepala Dinas Kesehatan Bau-Bau Lukman mengatakan, ketentuan tersebut juga termuat dalam surat edaran Wali Kota Bau-Bau tentang pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio tahun 2024 dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa polio. Lukman meminta agar pelaksanaan PIN Polio tahun 2024 dapat sukses demi melindungi anak dari kelumpuhan atau kecacatan agar generasi emas ke depan bebas polio. Total sasaran PIN polio di Bau-Bau sebanyak 25.886 anak. Sebaran sasaran imunisasi tersebut tertinggi ada di Kecamatan Wolio mencapai 7.085 anak. Disusul Batu Puaro 4.901 anak, Borhum 3.652 sasaran, Kokalukuna 3.179 anak, Betuambari 3.101 anak, Bungi 1.364, Sorawalio 1.357 dan Lea-Lea 1.229 anak. Tahapan PIN polio berjalan dalam 2 tahap. Putaran pertama
atau dosis ke-1 dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 29 Juli 2024, sedangkan sweeping dimulai 30 Juli hingga 3 Agustus 2024. Selanjutnya putaran kedua atau dosis kedua dilaksanakan tanggal 6 hingga 12 Agustus 2024 dan sweeping pada 13 hingga 17 Agustus 2024. Informasi yang terakhir, kepengurusan Forum Kota Bau-Bau periode 2024-2026 akhirnya terbentuk dengan target pencapaian Wistara 2025 mendatang. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan. Setelah sekian bulan terbentuk, PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi akhirnya mengukuhkan kepengurusan Forum Kota Bau-Bau Sehat Masa Bakti 2024-2026. Pelantikan pengurus baru ditandai dengan pembacaan surat keputusan Wali Kota, dilanjutkan dengan penyematan PIN Kota Sehat kepada Forum Kota Bau-Bau terpilih Tamsir Tamim. Berikut seluruh anggota forum dengan total pengurus 33 orang. PJ Wali Kota Bau-Bau Rasman Manafi mengapresiasi kerja Forum Kota Bau-Bau Sehat selama ini. Menurutnya pengurus Forum Kota Sehat memberikan kontribusi besar bagi daerah untuk menggerakkan program Kota Sehat berjalan dengan sukses dan lancar, tak kalah penting membawa harum nama baik daerah dalam agenda bergengsi tingkat nasional. Rasman mengakui kedua pimpinan Forum Kota Bau-Bau Sehat bukan kaleng-kaleng karena keduanya merupakan pejabat birokrasi Kota Bau-Bau yang sukses memimpin pada masanya, yang muaranya akan membawa dampak positif bagi kemajuan forum dan daerah. Yang masih kita cukup rumah adalah tatanan pariwisata sehat. Ini ada Pakaris Pariwisata, jawabnya Pakaris Pariwisata, itu juga direkturat kinerjanya Pakaris Pariwisata. Jadi saya kira apa yang sudah dibangun selama ini harus kita kembangkan dan menjadi target untuk kita capai. Ya. Saya kira itu itu sikapnya perintah, jadi silakan langsung melaksanakan. Sementara pengurus Forum Kota Bau-Bau Sehat periode sebelumnya, Masri, turut memberikan sambutan yang berisi track record Kota Sehat selama 8 tahun terakhir sejak 2016 saat Forum Kota Bau-Bau masih berkutat dengan target penghargaan pencapaian Swastika Bapadapa. Di bawah komandonya selama 3 periode berhasil mendapatkan penghargaan Kota Sehat 4 kali berturut-turut setiap tahun ganjil, dimulai Swastika Bapadapa 2017, Swastika Wiwerda 2019, Swastika Wistara tahun 2021, dan turun tingkat pada tahun 2023 mendapatkan predikat Wiwerda. Namun kata Masri, perolehan tersebut tetap membanggakan dengan capaian memuaskan karena capaian nilai Kota Bau-Bau dalam setiap tatanan nyaris sempurna di atas 91 poin. Nilai terbaik juga mengantarkan Kota Bau-Bau berada pada peringkat 29 Kabupaten Kota Sehat Indonesia. Total ada 34 Kabupaten Kota Sehat yang mendapatkan penghargaan Wiwerda dan Bau-Bau berada pada urutan kedua. Satu kehormatan yang besar kalau kota bisa masuk pada kategori Wistara. Karena kalau kita masuk kategori Wistara, maka lomba-lomba lain pasti itu. Misalnya lomba sekarang ini yang terakhir ini apa yang disebut dengan kota layak, itu bisa kita raih nanti. Kalau Kota Sehat ini bisa kita pertahankan. Acara diakhiri dengan penyerahan dokumen rencana kerja program Kota Sehat dari pejabat lama Masri kepada Forum Kota Bau-Bau Sehat yang baru Tamsir Tamim untuk melanjutkan tonggak estafet kepengurusan Forum Kota Bau-Bau Sehat periode 2024-2026. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Mendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau menerima kepulangan jemaah haji tahun 2024. Pemerintah kota mendukung penuh peningkatan status kelembagaan RRI Stasiun Produksi SP Bau-Bau menjadi satuan kerja tipe C. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan RRI akan terus mengudara untuk Indonesia.